Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai rekursif. Apakah itu rekursif? Rekursif adalah function yang memanggil function itu sendiri, sehingga kode di dalam function dijalankan secara berulang-ulang. Pada kenyataannya, ada beberapa bahasa pemrograman lain yang tidak memiliki sintaks khusus untuk perulangan, sehingga apabila kita ingin melakukan perulangan, maka kita harus melakukan rekursif. Sama seperti perulangan, kita harus memiliki satu kondisi yang menyebabkan kita keluar dari perulangan. Pada rekursif, kondisi ini kita sebut dengan nama base case. Biasanya kita menuliskan base case pada bagian paling atas dari function rekursif agar tidak kelupaan. Sebab kalau kita lupa menuliskan base case, maka perulangan akan dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya terjadi error stack overflow. Mengapa kita perlu menggunakan rekursif? Sebab ada kasus-kasus tertentu yang cocok untuk diselesaikan menggunakan rekursif. Misalnya kasus faktorial, deret Fibonacci, ataupun pada saat kita mesti melakukan penelusuran data secara backtracking. Kode dari kasus seperti ini akan jauh lebih sederhana kalau kita tulis menggunakan rekursif dibandingkan dengan menggunakan cara looping biasa. Di samping memiliki kelebihan, rekursif juga memiliki kekurangan. Kekurangan pertama adalah perulangan yang ditulis menggunakan rekursif berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perulangan yang ditulis menggunakan loop biasa. Penggunaan memori pada rekursif juga lebih banyak. Bahkan kalau kita melakukan perulangan terlalu banyak menggunakan rekursif, sistem kita akan kehabisan memori dan menghasilkan error yang bernama stack overflow. Kekurangan-kekurangan seperti ini sangat merugikan bagi back-end developer karena sangat menghamburkan resource yang dimiliki oleh server. Sedangkan kita harus membayar server berdasarkan resource yang kita gunakan. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari menulis coding menggunakan rekursif. Kita praktek coding ya. Misalkan kita hendak membuat sebuah function untuk menampilkan hello world sebanyak n kali. Kita deklarasikan functionnya, yaitu hello world loop dengan parameter in n. Pertama kita buat dahulu versi loop biasa. Nah, berhubung parameter n adalah jumlah loopnya, maka lebih enak kita membuat loop dalam bentuk decrement. Jadi kita gunakan sintak for dengan nilai awal i adalah n. Kondisinya i lebih besar dari 0. Kemudian i min. Di dalamnya kita echo hello world. Diikuti dengan new line. Misalkan kita panggil hello world loop dengan argumen 3. Dan sebagai hasilnya, kita mendapatkan hello world sebanyak 3 kali. Nah, kalau teman-teman ingin lebih jelas mengenai nilai variabel i di dalam loop, maka kita bisa mencetaknya sekalian nilai i setelah hello world. Jadi kelihatan di sini nilainya adalah 321. Selanjutnya kita buat function yang sama namun versi rekursif. Kita deklarasikan dahulu functionnya. Hello world recursive dengan parameternya sama in n. Pertama kita mesti buat base case-nya terlebih dahulu ya. Apabila nilai n lebih kecil sama dengan 0, maka kita langsung return agar keluar dari function. Setelah itu kita cetak hello world n diikuti new line. Dan yang terakhir kita panggil kembali fungsi hello world recursive dengan parameter n dikurangi 1. Ingat ya, pada saat kita memanggil kembali fungsi rekursif, harus ada perubahan nilai pada argumen. Perubahan inilah yang akan mengeluarkan kita dari perulangan yang dilakukan oleh rekursif. Nah, kalau kita ganti function ini panggil dari hello world loop menjadi hello world recursive, maka hasilnya tetap sama ya. Yang berbeda hanya cara codingnya saja. Function pertama menggunakan cara looping biasa, sedangkan function yang kedua menggunakan cara rekursif. Kita masuk ke contoh soal yang bisa dengan mudah dipecahkan dengan menggunakan rekursif, yaitu deret faktorial. Berapakah nilai dari faktorial 1 yang dilambangkan dengan satu tanda seru? Nilainya adalah 1. Kita lanjutkan. Nilai dari faktorial 2 adalah 2 dikalikan 1, yaitu 2. Kemudian nilai dari faktorial 3 adalah 3 dikalikan 2 dikalikan 1, yaitu 6. Dan begitu seterusnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa terjadi pola ya. Nilai dari faktorial ke n adalah n dikali n dikurangi 1, dikali lagi dengan n dikurangi 2,
dan dikalikan lagi dengan seterusnya hingga akhirnya kita menemukan angka 1. Dan yang lebih menariknya lagi, kalau kita lihat ke rumus faktorial 2 adalah 2 dikali 1. Kemudian kita lihat lagi ke rumus faktorial 3 adalah 3 dikalikan 2 dikali 1. Dan perhatikan bahwa 2 dikali 1 ini adalah rumus dari 2 faktorial. Jadi kita bisa menganggap bahwa faktorial 3 adalah 3 dikalikan dengan faktorial 2. Dan begitu juga seterusnya. Jadi kalau kita melihat ke pola yang lebih singkat, nilai dari faktorial n adalah n dikalikan dengan faktorial n dikurangi 1. Ini adalah rumus rekursif. Kita praktek kerjakan soal faktorial ya. Pertama kita kerjakan dahulu dengan cara rekursif. Kita buat function faktorial rekursif. Parameternya int n. Dan seperti biasa kalau kita hendak membuat rekursif, kita harus buat dahulu base case-nya ya, agar tidak terjadi looping forever. Base case-nya adalah kalau nilai n sama dengan 1, maka kita kembalikan nilai 1. Selain itu, kita kembalikan nilai n dikalikan dengan faktorial rekursif dari n dikurangi 1. Ini adalah rumus singkat yang kita lihat tadi ya. Kita coba fungsinya, kita echo faktorial rekursif dengan nilai 2. Tambahkan php end of line supaya rapi. Hasilnya adalah 2. Kalau 3, hasilnya adalah 6. Dan kalau 5, hasilnya adalah 120. Oke, kita sudah berhasil memecahkan masalah faktorial dengan menggunakan rekursif. Namun sebagai perbandingan, kita buat juga function baru yang menggunakan cara looping biasa. Parameternya tetap sama ya, yaitu int n. Nah, kalau kita mau mengerjakan dengan cara loop, kita harus membuat satu variabel dahulu untuk menampung nilai hasilnya. Misalkan kita beri nama result dengan nilai awal 1. Kemudian kita lakukan looping secara decrement. Jadi nilai awal i adalah n dengan kondisi i lebih besar dari 0 dan i decrement. Kemudian kita kalikan result dengan nilai i. Dan yang terakhir, jangan lupa kembalikan nilai result. Nah, sekarang kita coba ya, kalau kita menggunakan function yang loop, nilainya tetap sama, yaitu 120. Jadi kita sudah berhasil memecahkan soal faktorial dengan menggunakan cara rekursif dan menggunakan cara looping biasa. Kalau kita lihat sekilas source code-nya, cara rekursif lebih sederhana ya, karena soal faktorial ini memang lebih cocok dikerjakan secara rekursif. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.